Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hidyatul Heriyah, NPM 1901061025, jurusan D3 Akuntansi. Mata kuliah Perpajakan 1, dosen pengampu Ibu Ninu Dewi Kusumaningrum, SEMSC AKCA. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi PPN dan PPNBM. Apa itu PPN? PPN atau sering disebut sebagai pajak pertambahan nilai adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau yang disebut PKP. Karakteristik PPN. PPN merupakan pajak tidak langsung. PPN merupakan pajak objektif. PPN merupakan pajak yang dipungut dalam beberapa tahap. PPN merupakan konsumsi umum dalam negeri, bersifat netral, dan tidak menimbulkan dampak pajak berganda. Undang-undang yang mengatur PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Seiring berjalannya waktu, undang-undang ini mengalami 2 kali perubahan karena adanya mekanisme dalam perpajakan yang berubah dan adanya peraturan pemerintah juga yang berubah. Sehingga undang-undang ini mengalami perubahan. Yang pertama menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan yang kedua Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 masih sama tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya objek PPN. Di sini objek PPN dibagi menjadi 2. Yang pertama, pajak atau jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai, yaitu pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Lalu ada impor barang kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Lalu yang kedua adalah barang atau jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai, antara lain barang kebutuhan pokok, contohnya beras, jagung, susu, daging, kedelai, sayuran, dan lainnya. Lalu yang kedua ada barang hasil pertambangan atau pengeboran seperti minyak mentah, asbes, batu bara, gas bumi, dan lain-lain. Ada uang dan emas batangan, ada makanan dan minuman yang disajikan di rumah makan atau restoran, dan jasa pelayanan medis, pelayanan sosial, jasa keuangan, asuransi, pendidikan, dan sebagainya. Lalu selanjutnya tarif PPN. Di sini tarif PPN dibagi menjadi 3. Yang pertama, tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri. Lalu, yang kedua, tarif pajak sebesar 10% dapat berubah lebih rendah yaitu 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Dan yang ketiga adalah tarif PPN sebesar 0% ditetapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Dasar pengenaan pajak atau yang sering disebut DPP. Di sini ada 5 yang menjadi dasarnya. Yang pertama adalah harga jual. Harga jual yaitu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Lalu ada nilai ekspor. Nilai ekspor yang dimaksud adalah uang atau biaya yang diminta oleh eksportir. Selanjutnya nilai lain. Nilai lain merupakan nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak yang diatur oleh Menteri Keuangan.
Nilai impor yaitu uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor barang kena pajak. Dan yang terakhir ada pergantian, yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak, ataupun ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Lalu yang selanjutnya yaitu pengusaha kena pajak atau PKP sebagai pihak yang menyetor dan melaporkan PPN. Pengusaha kena pajak atau PKP adalah pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN. Setiap tanggal di akhir bulan adalah batas akhir waktu penyetoran dan pelaporan PPN oleh PKP. Sesuai dengan ketentuan PMK nomor 197/PMK.03/2013, suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP bila transaksi penjualannya melampaui jumlah 4,8 miliar rupiah dalam setahun. Jika pengusaha tidak dapat mencapai transaksi dengan jumlah 4,8 miliar rupiah tersebut, maka pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai PKP. Dengan menjadi PKP, pengusaha wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam perhitungan PPN yang wajib disetor oleh PKP, ada yang disebut dengan pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran ialah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya. Sedangkan pajak masukan ialah PPN yang dibayar ketika PKP membeli perolehan maupun membuat produknya. Rumus dan cara perhitungan PPN. Perhitungan PPN yang terutang dilakukan dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau DPP, sehingga rumusnya menjadi PPN sama dengan tarif PPN kali dasar pengenaan pajak atau DPP. Contoh kasus. Seorang PKP bernama Putra menjual tunai barang kena pajak dengan harga jual 25 juta rupiah. Penyelesaiannya, PPN yang terutang sama dengan 10% dikali 25 juta rupiah dan hasilnya adalah 2.500.000 rupiah. PPN sebesar 2.500.000 rupiah tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak Putra. Lalu materi yang selanjutnya tentang PPN. Nah, apa sih itu PPN? PPN yang sering disebut sebagai pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi suatu barang. Pengenaan pajak penjualan atas barang mewah ini memiliki karakteristik yang sama dengan pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN, yaitu pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean. Antara pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah merupakan suatu kesatuan, yakni pajak penjualan atas barang mewah pengenaannya selalu bersamaan dengan PPN. Namun PPNBM pengenaannya dapat terpisah dengan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah. Karakteristik PPNBM yang mengkonsumsi adalah masyarakat kelas menengah atas. Jika dikonsumsi, bisa menyebabkan kerusakan atau merusak moral di masyarakat. BKN merupakan kebutuhan barang pokok dan jika dikonsumsi dapat menaikkan status atau mendapatkan penghargaan. Prinsip dan pertimbangan pemungutan PPNBM. Prinsip pemungutan pajak penjualan atas barang mewah ialah hanya satu kali saja, yaitu pada saat penyerahan oleh pabrikan atau produsen barang kena pajak yang tergolong mewah dan impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Pertimbangan mengapa pemerintah Indonesia menganggap bahwa PPNBM sangatlah penting untuk diterapkan, agar tercipta keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi, untuk mengendalikan pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah.
perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional, dan mengamankan penerimaan negara. Barang kena pajak yang tergolong mewah. Jenis-jenis barang kena pajak yang tergolong mewah ini ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dalam peraturan pemerintah nomor 145 tahun 2000 telah diatur kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah selain kendaraan bermotor ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 569/KMK.04/2000. Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, dan barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial. Tarif PPNBM. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10%. Tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling tinggi sebesar 200%. Dan jika pengusaha melakukan ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah, maka akan dikenai pajak dengan tarif sebesar 0%. Pengelompokan tarif PPNBM. Tarif PPNBM sepenuhnya diatur dalam PMK dan ditentukan berdasarkan klasifikasi BKP mewah. Secara umum, tarif PPNBM dibagi menjadi dua, yakni tarif PPNBM kendaraan bermotor dalam PMK nomor 33-PMK.010-2017, utamanya mengatur mengenai jenis-jenis kendaraan bermotor yang dikenakan PPNBM. Namun, terkait dengan penentuan dasar pengenaan pajak atau DPP untuk tarif PPNBM kendaraan bermotor serta jenis-jenis BKP yang tidak dikenakan tarif PPNBM serta barang yang diberi fasilitas pembebasan tarif PPNBM diatur dalam PMK nomor 64-PMK.011-2014. Yang kedua, tarif PPNBM non-kendaraan bermotor diatur dalam PMK nomor 35-PMK.010-2017. Rumus dan cara perhitungan PPNBM. PPNBM sama dengan DPP PPNBM dikali tarif pajak. Contoh kasus. Harga jual sedan diesel 1800 cc oleh PKP. Produsen 260 juta, PPN 10% dikali 260 juta sama dengan 26 juta. PPNBM 40% dikali 260 juta hasilnya 104 juta. Total harga jual termasuk PPN dan PPNBM menjadi 390 juta. Sekian presentasi dari saya Hifyatul Heriah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.